Kita ke informasi pertama, Saudara. Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan Yogyakarta untuk meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan. Presiden Prabowo mendampingi Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia, sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto bilang Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat kuatnya hubungan peradaban Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun. Pemerintah India mendukung upaya restorasi atau pemugaran Candi Prambanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bersama kedua pemimpin negara pada tahun 2025 lalu saat Presiden Prabowo berkunjung ke India. The plaque entitled Indonesia-India Collaborative Heritage Conservation for Prambanan Temple has now... Saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia, sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin terus menghasilkan kerjasama yang nyata, serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita. Kawasan Candi Prambanan tak hanya jadi destinasi pariwisata andalan Indonesia, tapi juga situs warisan dunia dan bangunan pemujaan untuk umat Hindu. Dan kini proses revitalisasi Prambanan memasuki babak baru, Saudara. Lalu bagaimana upaya revitalisasi ini bisa berdampak pada promosi situs Prambanan untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional? Sore ini sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa yang telah tersambung lewat sambungan Zoom. Selamat sore Bu Niluh, bagaimana kabarnya sore hari ini? Selamat sore Bella, baik, sehat selalu untuk semua teman-teman di Kompas TV juga. Terima kasih Bu Niluh. Bu Niluh, ini kan kita tahu pemerintah Indonesia dan juga pemerintah India sepakat untuk merevitalisasi kawasan Candi Prambanan sebagai tentunya destinasi wisata sekaligus warisan dunia. Lalu apa daya tarik utama kawasan Candi Prambanan pasca konservasi nanti? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi revitalisasi yang kemudian kita dibantu oleh India ini hasil dari kunjungan yang dilakukan oleh Bapak Presiden pada Januari 2025 yang lalu ke India. Di situ kemudian Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan akan membantu Indonesia dalam proses restorasi atau pemugaran dari Candi Prambanan. Jadi ini adalah hasil dari kunjungan yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan kita tahu bahwa di Prambanan ini selain ada 3 candi besar, yaitu Candi Brahma, Wisnu, dan juga Siwa, ada juga candi-candi kecil yang mengelilingi 3 candi utama itu. Dan candi-candi ini di Hindu kita sebut atau kita menyebutnya sebagai prawara atau candi-candi kecil. Nah, inilah kemudian akan dibantu oleh pemerintah India untuk melakukan pemugaran. Nah, ini akan bertahap dari Agustus 2026 ini hingga nanti di awal 2028. Tentu yang paling nyata akan kita lihat perubahannya adalah candi-candi yang saat ini belum berdiri, yang ada sekitar 224 candi kecil, ini akan berdiri secara utuh begitu. Dan kalau saya lihat dari informasi yang diberikan oleh TWC bahwa restorasi ini akan menargetkan 54 perwara yang akan direstorasi dengan menggunakan teknologi dari pemerintah India begitu, sehingga nanti kita akan betul-betul melihat bagaimana candi ini berdiri secara utuh, begitu indah dan begitu cantik sehingga menambah daya tarik dari wisatawan untuk datang ke Candi Prambanan itu. Ibu Niluh, tadi dikatakan memang ada candi-candi yang sudah direvitalisasi, tapi juga ada banyak nih candi-candi kecil yang memang belum selesai untuk direvitalisasi. Lalu nanti apa yang akan berbeda dari Candi Prambanan kalau semuanya sudah selesai direvitalisasi? Ya,
Di Prambanan itu Mbak Bella, tadi saya sebutkan bahwa ada 224 candi perwara dan saat ini baru 6 candi yang berhasil direstorasi dan itu membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk bisa berdiri begitu. Nah, kalau nantinya di restorasi dengan bantuan dari India ini akan bisa berjalan lebih cepat karena ada teknologi yang sudah ada begitu yang akan mempermudah dan mempercepat proses restorasi ini. Dan nanti tentu candi ini akan berdiri secara utuh keseluruhannya, akan lebih menarik lagi bagi wisatawan karena tidak hanya melihat yang ada di dalam, tetapi juga bisa melihat candi-candi kecil yang mengelilingi candi utama dari Prambanan ini. Dan tentu juga dari TWC atau Taman Wisata Candi atau In-Journey Destinations yang saat ini mengelola Candi Prambanan ini bisa menambah atraksi-atraksi dan juga bisa menambah atau menarik lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke sana. Seperti sebagai informasi Mbak Bella bahwa kalau kita lihat data memang kunjungan ke Candi Prambanan itu sangat tinggi pada tahun 2025 yang lalu angkanya di atas 1 juta tetapi masih lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik. Nah, kita harapkan dengan adanya restorasi ini kita bisa menaikkan lebih tinggi lagi jumlah kunjungan ke sana. Nah, juga dengan hadirnya Perdana Menteri Modi ke Prambanan secara langsung, ini saya yakin akan semakin meningkatkan minat utamanya wisatawan India yang tidak hanya ada di India tetapi juga tersebar di berbagai negara di dunia itu bisa juga datang ke Candi Prambanan. Kami juga dari Kementerian Pariwisata terus mendorong adanya lebih banyak atraksi-atraksi, lebih banyak kegiatan-kegiatan baik itu spiritual maupun juga pementasan budaya yang dihadirkan di Candi Prambanan ini. Nah, memang kalau tadi targetnya dah bisa lebih dari 1 juta yang bisa datang wisatawan baik domestik maupun internasional di tahun ini untuk melebihi tahun lalu, Bu Niluh. Lalu koordinasinya seperti apa nih yang akan dilaksanakan terutama lintas sektor ya antara Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Budaya, juga tadi ada mungkin wisata spiritual bisa dengan Kementerian Agama dan mungkin juga dengan pemerintah daerah. Kita sampai dengan saat ini kami baik itu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan karena candi ini di bawah pengelolaan oleh kebudayaan merupakan aset dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama karena ada kesepakatan 3 menteri ya untuk pemanfaatan Candi Prambanan sebagai pusat ibadah begitu terus berkolaborasi untuk bagaimana agar Candi Prambanan ini tidak menjadi dead museum gitu tetapi menjadi living museum gitu, menjadi tempat yang hidup bagi masyarakat Hindu. Nah, tentu sampai dengan saat ini salah satu yang kami laksanakan dan kami baru mulai tahun ini yaitu kita membuat namanya Prambanan Siwa Festival. Nah, Prambanan Siwa Festival ini adalah karena Candi Prambanan ini adalah candi Siwa, kami memusatkan bagaimana agar perayaan terkait dengan Siwa yang di Hindu Nusantara itu dikenal dengan Siwaratri dan kemudian Hindu India itu mengenal Mahasiwaratri itu bisa kita laksanakan atau kita pusatkan di Candi Prambanan. Kita sudah menyelenggarakan tahun pertama itu di tahun ini 2026 tepatnya Januari lalu dan kita berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Agama, PHDI, kemudian tim kerja pemanfaatan Candi Prambanan, In-Journey Destinations untuk mengemas event tersebut dan kami berharap dengan adanya pemugaran candi ini, kemudian kunjungan Perdana Menteri Modi, tahun depan kita bisa melaksanakan dengan lebih banyak umat Hindu yang bisa datang dan juga melakukan ritual pemujaan terhadap Siwa itu lebih banyak lagi begitu. Tahun depan ini kita akan laksanakan selama 2 bulan dengan mengusung tema The World's Largest Prambanan Siwa Festival for Spiritual Peace and World Harmony. Itu akan kita laksanakan 6 Januari 2027 hingga 6 Maret 2027 dan tentu kita menargetkan agar kunjungan bisa meningkat pada saat Prambanan Siwa Festival ini kita gelar. Nah,
kalau 2026 yang lalu kita kedatangan 9.000 lebih wisatawan asing dan kemudian wisatawan domestik sebesar 179.000 pada saat penyelenggaraan Prambanan Siwa Festival. Ini adalah bentuk kolaborasi, bentuk koordinasi lintas sektor bagaimana Prambanan ini kemudian dipugar dan kita bisa menghadirkan atraksi yang berkaitan dengan spiritual di sana sehingga lebih banyak yang mengenal Prambanan sebagai destinasi atau mengenalnya sebagai tempat bagi umat Hindu datang. Seperti itu, Mbak Bella. Baik, kita mungkin akan menantikan bagaimana Prambanan Siwa Festival akan dilaksanakan pada 2027. Kita semua berharap bisa segera ke sana untuk menyaksikan, melihat langsung Candi Prambanan setelah direvitalisasi. Terima kasih. Sedikit, ya. Mbak Bella. Ya, silakan Ibu Nilo. Teman-teman Hindu ingin menitip pesan kepada saya, ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Modi sudah hadir dan sudah membantu pemugaran dari Candi Prambanan ini. Ini suara hati dari teman-teman Hindu. Terima kasih Mbak Bella. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sore hari ini.